Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bismillahirrohmanirrohim. Materi IPS yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Mulai dari Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan Antartika. Hari ini kita akan membahas 5 benua yang ditempati oleh manusia. Pertama itu adalah benua Asia, kedua benua Amerika, ketiga benua Afrika, keempat benua Eropa, kelimanya benua Australia. Benua Asia disebut juga sebagai benua kuning karena mayoritas penduduknya berkulit kuning. Benua Asia adalah benua yang paling luas di dunia. Benua Asia dikelilingi samudra-samudra luas di sebelah utara, timur, dan selatan. Sedangkan bagian barat dibatasi oleh daratan Eropa, Laut Merah, Laut Tengah, dan Terusan Swiss. Letak dan luas wilayah benua Asia. Sebagai benua terluas di bumi, letak astronomis Asia terletak di 77 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 26 derajat BT sampai 169 derajat BT. Secara geografis, Asia terletak antara benua Eropa dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Secara geologis, Asia menyatu dengan benua Eropa yang sering disebut Eurasia. Batas benua Asia adalah sebelah utara Laut Arktik, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Pasifik Selat Bering, sebelah barat Laut Merah, Laut Tengah, Pegunungan Ural. Pembagian kawasan benua Asia. Asia Timur terdiri dari Taiwan, Cina, Jepang. Asia Tenggara terdiri dari Indonesia, Thailand, Malaysia. Asia Selatan terdiri dari India, Nepal, Maladewa. Asia Barat terdiri dari Arab Saudi, Turki, Oman. Asia Tengah terdiri dari Mongolia, Rusia. Bentuk muka bumi benua Asia. 1. Dataran rendah bagian utara, merupakan gabungan dari 3 lembah sungai besar. 1. Sungai Obe, 2. Sungai Yensai, 3. Sungai Lena, yang bermuara di Laut Es Utara, yang pada musim dingin muara selalu membeku. Wilayah daratan ini meliputi sebagian besar Siberia. 2. Daerah lipatan pegunungan muda. Daerah ini di bagian tengah Asia, membentuk segitiga dan merupakan bagian dari rangkaian pegunungan lipatan muda Mediterania. Pegunungan ini membentuk 2 simpul, yaitu simpul Armenia di barat daya dan simpul Pamir di sebagian selatan Asia. Di simpul Armenia, rangkaian pegunungannya seperti Pontik, Taurus, Elbrus, dan Zagros. Di simpul Pamir, rangkaian pegunungannya seperti pegunungan Hindustan, pegunungan Kaukasus, pegunungan Sulaiman, pegunungan Himalaya, pegunungan Karakoram, pegunungan Kunlun, pegunungan Tian Shan. Di antara rangkaian pegunungan tersebut terdapat beberapa plato, ledok, dan gurun, antara lain
1. Plato Turki dipagari oleh pegunungan Pontik dan pegunungan Taurus. 2. Plato Iran dipagari oleh pegunungan Zagros, pegunungan Sulaiman, dan pegunungan Elbrus. 3. Plato Tibet dipagari oleh pegunungan Himalaya dan pegunungan Kunlun. 4. Ledok Tarim dipagari oleh pegunungan Altin, Tag, dan pegunungan Tien Shan. 5. Pegurun Gobi dipagari oleh pegunungan Nanshan, pegunungan Tien Shan, dan pegunungan Altai. 3. Plato-plato tua atau dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang bergelombang dan berbukit-bukit dengan bagian atas yang rata dibatasi tebing terjal. Plato-plato tua terdapat di bagian selatan dan terdiri dari batuan kristalin tua yang keras seperti granit. 1. Plato Arabia memiliki lereng curam ke arah Laut Merah, melandai ke timur sampai lembah Sungai Tigris. 2. Plato Dekan yang terdapat di semenanjung India, memiliki lereng yang curam ke arah barat dan membentuk pegunungan barat dan melandai ke timur, membentuk pegunungan timur. 3. Plato Yunan membentang dari Santes di Myanmar ke timur sampai Vietnam dan ke selatan sampai semenanjung Malaysia. 4. Lembah-lembah dan sungai besar terletak di antara plato-plato tua dengan pegunungan lipatan muda dan terdiri atas batuan dan tanah aluvial yang relatif subur. Wilayah ini meliputi 1. Dataran rendah Mesopotamia dan lembah sungai Tigris dan Eufrat. 2. Dataran rendah Hindustan di lembah sungai Indus, Gangga, dan Brahmaputra. 3. Lembah sungai Irrawaddy. 4. Lembah sungai Yangtze. 5. Lembah sungai Mekong dan 11 sungai Hoangho. Kondisi iklim. Nah, kita lihat berdasarkan letak lintang dan keadaan fisik, iklim di benua Asia dibedakan atas beberapa macam iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis basah, iklim sedang, iklim kutub, dan iklim gurun. Yang kita bahas pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis dipengaruhi angin musim, meliputi sebagian besar wilayah Asia Tenggara, pantai barat India, dan curah hujan yang tinggi. Iklim subtropis basah. Iklim ini terletak di antara 23,50 LU sampai 300 LU. Wilayah ini meliputi sebagian besar Asia Timur. Curah hujan tinggi. Pengaruh angin musim tenggara dari Samudra Pasifik, sedangkan musim kemarau terjadi pada saat bersembus angin musim dari Asia Tengah. Iklim sedang. Iklim sedang terletak antara lintang 300 LU sampai 66,50 LU. Meliputi sebagian kecil Asia Timur, curah hujan rendah pada saat berhembus angin timur dari arah kutub, suhu udara sangat rendah. Iklim kutub. Wilayah ini terletak antara lintang 66,50 LU sampai 900 LU, meliputi Siberia Utara. Suhu sangat rendah
karena didominasi oleh pengaruh kutub. Dan pada musim dingin, suhu di bawah titik beku. Iklim gurun terdapat di daerah-daerah gurun Asia seperti Gurun Gobi, Taklamakan, Mongolia, Tibet, dan Jazirah Arab. Curah hujan sangat rendah. Persebaran flora dan fauna. Kalian sudah bisa membedakan antara flora dan fauna. 1. Asia Utara. Flora, tumbuhan yang hidup di wilayah tundra. Padang rumput di daerah bersalju, seperti lumut dan rumput. Fauna, mouse, sejenis rusa besar, beruang es dan serigala abu-abu. 2. Asia Barat dan Asia Tengah. Flora, Haloxylon, Venus, Aleppo, Citrus, dan pohon mastik. Fauna, unta, gazel, kucing pasir, dan jakal. Asia Timur, flora, pohon ek, palem, bambu, magnolia. Faunanya panda. 4. Asia Selatan dan Asia Tenggara. Flora, meranti, kayu jati, kayu cendana, dan karet. Faunanya harimau, gajah, dan orang utan. Potensi alam Asia. Potensi alam dibagi menjadi 2. Ada potensi alam bidang pertanian dan potensi alam pertambangan. A. Kita bahas Asia Tenggara. Hasil padi yang terdapat di negara Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. B. Asia Selatan. Hasil padi terdapat di negara India, Bangladesh, dan Pakistan. Sorghum, gandum, dan kapas banyak terdapat di negara India dan Pakistan. Utes terdapat di India dan Bangladesh. Asia Tengah dengan hasil utama gandum, kapas, dan buah-buahan. D. Asia Barat dengan hasil utama beras dan kopi. Potensi alam bidang pertambangan. Perlu kalian ketahui bahwa benua Asia adalah penghasil terbesar sumber minyak bumi di dunia. Sumber minyak bumi dihasilkan juga oleh Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Timah putih dihasilkan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nikel dihasilkan oleh negara Indonesia. Batu bara dihasilkan oleh Jepang dan Indonesia. Biji besi ada di Cina, Jepang, Korea, dan India. India juga menghasilkan biji besi, batu bara, mangan, titanium, dan bauksit. Sedangkan Pakistan menghasilkan batu bara, krom, biji besi, dan minyak bumi. Sedangkan Sri Lanka menghasilkan grafit, batu bara mulia. Keadaan penduduk benua Asia. Penduduk Asia terdiri dari berbagai tipe ras yang telah bercampur baur sehingga menimbulkan asimilasi. Apa yang dikatakan asimilasi? Asimilasi adalah pencampuran dua kebudayaan menghasilkan budaya baru dan budaya lamanya hilang. Nah, ada beberapa ras yang ada di Asia, antara lain Asia Timur dan Asia Timur dan Tenggara, termasuk ras Mongoloid dan ras Melayu.
Nah, ciri khas dari ras Mongoloid adalah memiliki ciri fisik antara lain berkulit kuning hingga sawo matang, rambut lurus dan berwarna hitam, bermata sipit dan tulang pipi agak menonjol. Sedangkan ras Melayu memiliki badan pendek, bermata lebar, rambut lurus dan kulit sawo matang. Nah, Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas termasuk ras Kaukasoid yang memiliki ciri fisik hidung mancung, badan tinggi, badan tinggi, bulu pada dada, rambut bergelombang. Nah, untuk Asia Selatan dan bagian selatan memiliki ras Kaukasoid dan Negroid. Sedangkan ras Negroid itu memiliki ciri khas kulit hitam dan rambut keriting. Nah, untuk Asia Kecil dan Asia Barat mayoritasnya adalah ras Europoid dan Negroid. Nah, Europoid itu adalah ras yang memiliki ciri khas kulit hampir pink, mata kebiru-biruan, hidungnya mancung, dan rambutnya bergelombang sampai lurus. Sedangkan Asia Barat bagian selatan mayoritasnya adalah ras Negroid. Penduduk Asia lebih banyak menganut agama Hindu dibandingkan dengan agama lain, terutama di India dan Nepal. Yang kedua adalah agama Islam, karena Islam tersebar di seluruh bagian Asia. Agama Buddha merupakan agama utama di India sebelah timur. Nah, tetapi banyak penduduk Asia yang mencampur agama Buddha dan kepercayaan setempat. Nah, agama Kristen juga terdapat di Asia, terutama Siprus, Filipina, Lebanon, dan Soviet Asia. Tetapi belum pernah dominan di Asia untuk agama Kristen. Walaupun secara kuantitatif lebih banyak di dunia. Agama Yahudi hanya dianut oleh penduduk Israel. Di negara-negara komunis seperti Kampuchea, RRC, Laos, Mongolia, Korea Utara, Rusia, dan Vietnam, dulu perkembangan agama dihambat oleh pemerintah setempat, tapi tidak dapat dilenyapkan seluruhnya. Kita bahas yang kedua adalah benua Amerika. Benua Amerika disebut juga dengan benua merah. Kenapa dijuluki sebagai benua merah? Karena terdapat suku asli, yaitu suku Indian. Letak dan luas wilayah benua Amerika. Luas wilayah benua Amerika kurang lebih 42.188.586 km kubik. Nah, sedangkan letak astronomis benua Amerika 720 LU sampai 590 LS dan 1630 BB sampai 360 BB. Sedangkan letak geografis benua Amerika di belahan barat dan terletak antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, serta terletak antara Samudra Arktik dan Samudra Pasifik. Sedangkan batas-batas benua Amerika untuk utara Laut Es Utara, untuk timur Samudra Atlantik, untuk selatan Samudra Pasifik, untuk barat Samudra Pasifik. Untuk pembagian kawasan benua Amerika, ada bagian Amerika Utara terdiri dari Amerika Serikat dan Kanada. Untuk Amerika Tengah terdiri dari Panama dan Kuba.
Untuk Amerika Selatan terdiri dari Argentina dan Paraguay. Nah, itu pembagian kawasan benua Amerika. Sekarang kita bahas bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Amerika berbeda-beda ya setiap wilayahnya. Yang kita bahas di sini pegunungan tinggi, pegunungan rendah, plato dan dataran rendah. Perlu kalian ingat bahwa plato itu adalah dataran tinggi. Bagian utara wilayah benua Amerika. Amerika didominasi oleh barisan pegunungan yang memanjang dari Alaska di utara hingga ujung Amerika Selatan di selatan. Bagian barat didominasi oleh cekungan. Sebagian besar danau di benua ini terdapat di Amerika Utara. Danau Superior di Amerika terdiri dari Danau Huron, Michigan, Ontario, dan Erie. Adalah danau terbesar di dunia. Pegunungan utama di benua Amerika yaitu Rocky di wilayah Amerika Utara, Cordilleras de los Andes di Amerika Selatan, jajaran pegunungan yang lebih kecil dari utara hingga selatan yaitu Alaska Range, Mackenzie, Coast, Sierra Madre Occidental. Puncak tertinggi di benua Amerika yaitu sebuah gunung Aconcagua yang terletak di Argentina. Pegunungan di barat benua Amerika tersebut termasuk deretan pegunungan Sirkumpasifik yang gunung-gunung apinya tergolong masih aktif. Kebalikan bagian barat. Tadi kita membahas bagian utara dan barat. Sekarang kita membahas bagian tengah hingga timur benua Amerika relatif lebih landai, membentuk suatu daratan dan pesisir pantai. Dataran rendah yang terkenal misalnya dataran rendah di sekitar aliran sungai Mississippi, Amerika Utara, dan dataran rendah di sekitar aliran sungai Amazon, yaitu Amerika Selatan. Di bagian tengah benua Amerika ditemukan juga plato atau dataran tinggi, depresi serta tanah genting. Misalnya plato tengah, bagian dari pegunungan Mesa Sentral. Plato ini bersekat-sekat dan melandai ke utara. Sungai-sungai utama yang ada di benua Amerika yang mengalir di wilayah benua ini yaitu Sungai Missouri, Mississippi, Sungai Rio Grande, Sungai Colorado, Sungai Hudson, Sungai Amazon, Sungai San Juan, Sungai Parana. Kondisi iklim benua Amerika. Secara lebih spesifik, Amerika Serikat membagi iklimnya menjadi 6 kelompok berdasarkan lokasi. Nah, ini ada beberapa penjelasan tentang iklim di benua Amerika. Iklim laut sedang yang basah terdapat di antara pantai barat di bagian utara Amerika Serikat. Iklim subtropis terdapat di dataran pantai bagian selatan dan di sebagian besar wilayah Amerika Serikat. Iklim kering terdapat di dataran tinggi Colorado, Great Basin, dan Central Plain. Iklim laut sedang terdapat di bagian timur Amerika Serikat. Iklim dingin terdapat di sebagian wilayah Alaska. Iklim laut tropis yang terdapat di Kepulauan Hawaii. Persebaran flora dan fauna. Nah, kalian gak perlu dijelaskan apa sih pengertian flora dan fauna.
Nah, persebaran flora dan fauna di benua Amerika meliputi satu wilayah lingkar Arktik yang terdiri dari negara Alaska, Kanada di bagian utara. Fauna yang menyebarnya mouse, rusa, beruang kutub, paus biru. Flora yang menyebar di sini adalah lumut kerak, lumut, rumput pendek. Yang kedua, wilayah iklim sedang yang terdiri dari negara Kanada bagian selatan, Amerika bagian timur. Fauna yang menyebar di sini adalah serigala, beruang hitam dan beruang coklat, berang-berang, woodpecker, luwak madu, kupu-kupu raja, dan aligator. Floranya pohon mapel, cemara, pir, beech, dan tembakau. Yang ketiga, wilayah padang rumput. Nah, fauna yang menjabar di sini ada bison, kuda, koyot, pariridog, elang gundul, tupai rakun, rubah abu-abu. Nah, floranya ada rumput savana dan jagung. 4. Wilayah padang pasir. Fauna yang menyebar di sini ada ular derik dan kura-kura gurun. Sedangkan floranya ada kaktus. 5. Wilayah pegunungan Roxy. Fauna yang menyebar di sini ada kambing bighorn, singa gunung, beruang hitam, dan beruang coklat. Nah, untuk floranya ada pohon spruce, pinus, cemara, dan oak. Nah, untuk 6 wilayah hutan tropis Amerika. Fauna yang menyebar, sloth, ular anaconda, kera, armadillo, marmoset, tamarin, dan terenggiling pohon. Nah, floranya ada pohon coklat, kopi, dan karet. Terakhir, 7 wilayah pegunungan Andes. Fauna yang menyebarnya ada guanaco, alpaka, pika, dan beruang. Potensi alam benua Amerika. Potensi alam di bidang pertanian. Pertama, yang menghasilkan padi terdapat di daerah Louisiana, California, Georgia, Carolina, dan Texas. Penghasil kapas terdapat di daerah Louisiana, Oklahoma, Texas, Arkansas, Nevada, Georgia, dan Alabama. Penghasil kopi dihasilkan di daerah Argentina, Kolombia, El Salvador, dan Guatemala. Penghasil gula dihasilkan di daerah Hawaii, Mississippi, Louisiana, Karibia, dan Kuba. Potensi alam bidang pertanian. Hasil-hasil pertambangan di benua Amerika antara lain ada minyak bumi dan gas alam dihasilkan di negara Meksiko dan Venezuela. Nah, untuk batu bara dihasilkan di daerah pegunungan Appalachia, negara Chili. Untuk tembaga terdapat di Arizona, Peru, Bolivia, dan Meksiko. Untuk emas dan perak dihasilkan di perbatasan Missouri dan Meksiko. Kondisi penduduk benua Amerika. Laju pertumbuhan penduduk Amerika dengan penduduk Asia hampir sama. Persebaran populasi di benua Amerika tidak merata karena populasi lebih banyak tersebar di Amerika bagian utara dan selatan, sedangkan di bagian tengah relatif lebih sedikit. Selain penyebaran populasi yang tidak merata, tingkat kualitas penduduk juga tidak merata, seperti Amerika Serikat dan Kanada mempunyai kualitas penduduk yang tinggi dibandingkan yang lainnya. Penduduk Asia asli Amerika adalah suku Indian, sampai bangsa pendatang datang dan menggeser keberadaannya seiring dengan perkembangan zaman. Penduduk Amerika menganut beragam agama.
Yang pertama dianut adalah agama Katolik Roma yang persebarannya di Amerika Selatan. Yang kedua, agama Kristen Katolik yang persebarannya ada di Amerika Utara. Ada juga agama lain yang dianut oleh di Amerika. Ada agama Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan terakhir adalah kepercayaan ya yang sering dinamakan dengan animisme yang masih banyak dianut oleh suku Indian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi ibu saja. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.